Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, selamat malam. Khususnya saya menyapa seluruh jemaat GPDI Betani Buntok. Malam hari ini saya ingin kembali berbagi firman Tuhan dengan seluruh jemaat GPDI Betani Buntok. Bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun kita ada di satu situasi yang tidak mengenakan, ya, kita ada di pandemi COVID-19, tetapi saya percaya bahwa apa yang terjadi ini semuanya dalam kendalinya Tuhan. Semuanya sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang banyak orang bilang tidak mengenakan ini. Kenapa tidak mengenakan? Karena sudah kemana-mana sudah harus menggunakan masker, ya. Kemana-mana saudara harus cuci tangan atau harus membawa hand sanitizer, ya. Dan itulah salah satu yang orang katakan situasi yang tidak mengenakan. Tetapi saya percaya bahwa seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa kadangkala Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang tidak mengenakan, sebenarnya membuat supaya kita hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin sama-sama kita belajar sehubungan dengan menjadi tekun ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, yang banyak orang katakan bahwa ketika kita masuk di dalam pencobaan atau adanya penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Baik, satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Saudara mungkin sudah sering membaca ayat ini. Saudara sudah sering mendengar ayat ini dikotbahkan oleh begitu banyak hamba Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin share dengan kita sehubungan dengan tekun dalam penderitaan. Haleluya. Saudaraku, ayat 13 berkata demikian dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Garis bawahi, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ya, satu sukacita yang luar biasa bahwa Tuhan izinkan kita masuk dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Tapi ingat baik, ayat firman Tuhan katakan bahwa pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kenapa ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak tahan ketika Tuhan izinkan mengalami satu situasi yang tidak mengenakan di dalam hidupnya, ya. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari, yang akan saya sharingkan pada malam hari ini, khususnya kepada jemaat Tuhan yang ada di GPDI Betani Buntok, ya, sehubungan dengan mengapa ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak mampu melewatinya, ya. Ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak mampu melewatinya ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita, ya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, Bapak Ibu saudara sekalian tahu bahwa ketika tahun 2018 Tuhan mengizinkan saya
mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, ya, di mana Tuhan mengizinkan saya mengalami serangan stroke. Dan saudara mungkin yang berteman dengan saya di Facebook saya, saudara bisa melihat ada beberapa postingan saya yang saya ada di kursi roda, ya, saya ada di di satu alat yang saya harus gunakan untuk alat bantu supaya saya bisa berjalan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya mengalami itu. Tuhan mengizinkan saya masuk dalam satu situasi yang, kalau saya boleh bilang, itu tidak mengenakan, ya. Tetapi saya harus melewatinya. Karena kalau saya tidak melewatinya, nggak ada cerita, nggak ada kesaksian. Itu sebabnya pada malam hari ini, ya, saya berani berkata karena saya sudah melewatinya, ya. Saya berani meng-sharekan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, khususnya Jemaat Betani Buntok. Saya berani berkata karena saya sudah mengalaminya. Anda pernah melihat saya duduk di kursi roda, saya pernah berkhotbah di kursi roda, ya. Dan puji Tuhan, kalau sekarang saya bisa menggunakan kendaraan roda 2, bahkan saya bisa menggunakan kendaraan roda 4, ya. Bulan lalu, saya dengan pimpinan gereja saya, ya, kami berkeliling mulai dari Palangkaraya menuju ke Kapuas, Kapuas kembali lagi ke Palangkaraya, Palangkaraya menuju Katingan, Katingan menuju Sampit, Sampit menuju Seruyan, dan dari Seruyan kita menyeberang lagi ke Pangkalan Bun, dari Pangkalan Bun menuju ke Lamandau, dan dari Lamandau menuju Sukamara. Ya, saya ingin katakan pada malam hari ini bahwa saya yang nyetir, ya. Orang bilang, ya, orang stroke itu nggak boleh capek. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan izinkan saya masuk dalam satu situasi supaya saya bisa memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Puji Tuhan. Nah, saya katakan tadi bahwa mengapa anak Tuhan tidak mampu melewatinya? Ada beberapa hal yang saya ingin sharing pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi acuan. Semoga ini memberikan kekuatan. Sehingga semoga ini bisa memberikan dorongan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita mampu melewati ketika Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi dan satu kondisi yang tidak mengenakan, ya. Nah, jadi ada 3 poin penting yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Mengapa begitu banyak orang Kristen, mengapa begitu banyak anak Tuhan, ketika Tuhan izinkan dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, dia tidak mampu bertahan di dalam penderitaan, ya. Yang pertama, dia tidak mampu menjalani penderitaan itu karena tidak bertekun di dalam doa dan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa 2 tahun yang lalu, ya, tangan kanan saya ini tidak bisa digerakkan. Saya harus menggunakan kursi roda. Saya harus berjalan dibantu dengan alat-alat bantu supaya saya bisa berjalan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya boleh katakan bahwa saya menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya di dalam doa itu ada kuasa. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Dan saya mengalami. Ya, saya mengalami. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, saudara perhatikan ayat yang ke-6. Ya, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, garis bawahi,
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ucapan syukur itulah yang akan membuat kita kuat, ya. Doa itulah yang akan membuat kita kuat. Jadi poin yang pertama, mengapa orang atau begitu banyak orang Kristen, anak Tuhan tidak sanggup melewati, karena tidak bertekun dalam doa dan ucapan syukur. Jadi mari terus bersyukur kepada Tuhan. Mari terus berdoa. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, tapi terus bersyukur, terus berdoa. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur, pada saat kita berdoa, ada satu kekuatan melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang saya catat di sini, bahwa di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya, kita akan melihat ayat yang keempat. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang keempat dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hal yang kedua, mengapa anak Tuhan atau mengapa begitu banyak orang Kristen tidak tekun ketika Tuhan izinkan dia masuk dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Yang kedua, karena dia tidak tahan uji. Ya, saudara mungkin berkata, bagaimana supaya saya bisa tahan uji? Ya, itu yang pertama. Saya katakan tadi bahwa bertekun dalam doa dan ucapan syukur. Karena apa yang Tuhan izinkan kita alami, segala sesuatu itu dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk, saya percaya bahwa Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Jadi hal yang kedua, mengapa anak Tuhan, mengapa orang Kristen tidak tekun ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan? Yang kedua adalah karena dia tidak tahan uji. Alkitab katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini, saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, ya, melalui akun Facebook GPDI Betani Buntok, mari saudara, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur. Ya, ada orang bilang, oh Pak Pendeta, orang Kristen itu beda-beda stamina rohaninya. Saya ingin katakan pada malam hari ini bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kemampuan sehingga kita tahan uji. Karena Alkitab katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Kita sering bernyanyi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkanku. Nah, ada banyak orang lupa dengan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sharingkan pada malam hari ini, bahwa banyak orang Kristen tidak sanggup atau tidak tekun dalam penderitaan karena dia tidak tahan uji. Lalu bagian yang terakhir, bagaimana kita harus menyingkapinya, bagaimana kita harus menyadari bahwa Tuhan izinkan kita masuk dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Ya, saya percaya Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Ya, karena pencobaan itu atau penderitaan itu seharusnya membuat kita belajar akan banyak hal bersama dengan Tuhan. Ya, pencobaan itu seharusnya membuat kita tetap bersyukur, dan pencobaan itu justru membuat kita hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu bagian yang terakhir, mengapa ada banyak anak Tuhan yang tidak tekun ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan dalam dirinya? Yang ketiga, karena tidak memiliki iman yang kuat. Ya, saudara mungkin pernah membaca dalam Alkitab, dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Ayat itu berbicara tentang seorang wanita yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Dan jelas sekali Alkitab melaporkan bahwa
Di ayat yang ke-25, saudara, dia telah melakukan banyak upaya, ya. Dia telah melakukan banyak cara, karena Alkitab katakan dia sudah mendatangi berbagai-bagai tabib. Ya, dia sudah mendatangi mungkin dokter spesialis yang ya ada pada saat itu, ya. Tetapi Alkitab bilang tidak ada faedahnya. Malah semakin memburuk. Tetapi apakah dia menjadi down, ya, atau apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak, ya. Alkitab berkata bahwa ada satu situasi yang Tuhan izinkan kita alami, ada satu situasi yang Tuhan izinkan kita masuk. Seperti wanita yang mengalami 12 tahun, ini bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang sekali, ya. Karena ada banyak orang berkata bahwa pekerjaan yang paling berat dan membosankan itu adalah menunggu. Dan dia harus menunggu jawaban Tuhan itu 12 tahun, ya. Saya hanya menunggu 18 hari. Itu sudah saya rasa cukup lama sekali. Ya, dan wanita ini 12 tahun, dia harus menunggu. Dan Alkitab katakan, dia memiliki iman yang luar biasa. Jadi 3 hal yang saya sharing pada malam hari ini, bahwa mengapa begitu banyak orang Kristen tidak tahan uji? Karena dia tidak bertekun dalam doa dan ucapan syukur. Yang kedua, karena dia tidak tahan uji. Ya, belajar dari emas. Sebelum dia menjadi pajangan yang luar biasa, dia harus melewati proses yang dia harus dipukul, dia harus dibakar, sampai begitu digunakan bagi kaum Hawa, katakan bahwa dengan emas itu dapat mempercantik dirinya. Ya. Tapi di balik pembentukannya, wah, dia harus dipukul, dia harus dibakar, baru menjadi satu perhiasan yang bagus. Lalu yang selanjutnya, kenapa orang Kristen tidak tahan, ya, tidak tekun? Yang ketiga adalah dia tidak memiliki iman yang kuat. Ya, begitu ada pencobaan, dia hilang. Jadi malam hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan kita masuk dalam satu situasi yang tidak mengenakan itu. Segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam program selanjutnya, atau sampai jumpa kembali dalam sharing firman Tuhan bersama saya, Pendeta Jeff Daniel Matulandi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat bersama Tuhan. Pasti bisa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.